Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B6, kelas T3 Eksperimen Teknik Biomedis 1. Jadi pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil laporan kami tentang pengamatan pengukuran material. Kelompok B6 dari kelas T3 beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu ada Putri Aida dengan NIM 018, kemudian Anggi Anissa dengan NIM 020, kemudian ada Sipa dengan NIM 045, saya sendiri Muhammad Faris dengan NIM 072, dan juga Kaila Fatmakinanti dengan NIM 080. Baik, pertama kita memasuki dasar fisik terkait dengan sudut kontak. Jadi pada saat cairan ditereskan pada suatu permukaan padatan, maka dalam beberapa saat cairan akan setimbang. Dalam keadaan setimbang tersebut akan menyebabkan terbentuknya sebuah sudut theta yang disebut dengan sudut kontak. Sudut kontak ini didefinisikan sebagai sudut antara permukaan padat dan garis permukaan cairan. Semakin kecil sudut kontak, maka semakin baik juga keterbasahan material oleh cairan. Pengukuran sudut kontak ini merupakan salah satu teknik yang umum digunakan untuk mengevaluasi keterbasahan material. Yang kedua yaitu terkait dengan wettability atau keterbasahan. Jadi wettability ini merupakan sifat permukaan material yang mempengaruhi kemampuannya untuk berinteraksi dengan cairan, terutama air. Nah, wettability ini terjadi ketika cairan berkontak dengan padatan dan lapisan cairan tersebut meluas di sepanjang permukaan padatan. Perbedaan interaksi intermolekuler antara cairan dan padatan inilah yang memberikan sifat karakteristik wetting yang berbeda-beda. Uh, Dan wettability dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama yaitu apabila sudut kontaknya kurang dari 90 derajat maka termasuk hidrofilik. Apabila lebih dari 90 derajat termasuk hidrofobik. Apabila kurang dari 10 derajat maka termasuk super hidrofilik. Dan apabila lebih dari 150 derajat maka akan termasuk super hidrofobik. Terakhir yaitu terkait dengan pori. Pori dalam material ini merujuk pada ruang kosong atau saluran di dalam atau di antara struktur material. Jenis pori dapat dibedakan menjadi dua, yaitu antara pori terbuka yang terhubung dengan lingkungan eksternal dan juga pori tertutup yang terisolasi. Ukuran pori ini juga berbeda-beda, mulai dari berkisar makro hingga mikro. Distribusi pori yang beragam ini akan mempengaruhi sifat materialnya, seperti permeabilitas dan kapasitas penyerapan. Pori juga dapat mempengaruhi kekuatan material dengan potensi menjadi titik awal retakan atau perataan. Hal-hal yang perlu dilakukan pada prosedur percobaan pengamatan permukaan material yaitu yang pertama, pengambilan data diameter pori menggunakan mikroskop. Selanjutnya, pengukuran hasil data diameter pori. Yang ketiga, pengambilan data sudut kontak. Dan yang terakhir, pengukuran hasil data sudut kontak. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam pengambilan data diameter pori menggunakan mikroskop, yang pertama adalah menginstal software HiView yang akan digunakan untuk menampilkan gambar yang direkam oleh mikroskop. Yang kedua, menyambungkan USB mikroskop ke laptop yang telah diinstal aplikasi HiView. Kemudian, pada tampilan choose mikroskop, pilih USB UVC-PC kamera, lalu klik open. Nah, letakkan penggaris kalibrasi di bawah cahaya mikroskop, atur perbesarannya agar fokus. Selanjutnya, ketika sudah fokus, tangkap gambar dengan cara klik icon kamera atau klik edit lalu snap. Selanjutnya, siapkan materi uji coba dan letakkan di bawah mikroskop. Selanjutnya, sesuaikan hingga material terlihat jelas tanpa mengubah perbesaran pada mikroskop. Dan terakhir, jika sudah jelas, tangkap gambar tersebut. Nah, setelah mengambil data menggunakan mikroskop, untuk mengolah data yang telah kita dapatkan, dapat menggunakan software ImageJ. Yang pertama dilakukan adalah mengatur skala menjadi milimeter dengan drag garis hitam satu ke garis hitam terdekat. Kemudian pilih Analyze, Set Scale, lalu atur Node Distance menjadi 0,5 dengan Unit of Length milimeter, lalu centang bagian global, lalu klik OK. Selanjutnya untuk mengedrag image dari mikroskop, yang pertama kita lakukan File lalu Open, dan pilih hasil snap yang tadi. Selanjutnya klik Analyze, Set Measurements, centang Standard Deviation, lalu OK. Selanjutnya, klik dan drag diameter permukaan yang diamati, klik Analyze, lalu Measure, atau shortcutnya Ctrl M. Selanjutnya, pada diameter pori, pengukuran dilakukan minimal 3 kali pada satu pori. Save result dengan klik File, Save As, buka file pada Excel. Selanjutnya, buat grafik pada hasil pengukuran length. Selanjutnya, kita dapat mengamati hasil grafik yang ada. Percobaan selanjutnya dalam praktikum kali ini yaitu mengamati sudut kontak. Nah, yang pertama yang dilakukan adalah menyiapkan material uji coba, lalu diletakkan di atas permukaan yang datar. Selanjutnya, kita siapkan kamera dan atur fokus agar di atas permukaan material uji coba. Setelah fokus, kemudian air diteteskan pada permukaan material yang diamati menggunakan pipet tetes 1 kali. Setelah itu,
Ambil gambar ketika air sudah berada di atas permukaan material tersebut. Kemudian air dapat dihapus. Langkah ini dapat diulangi sebanyak 3 kali pada setiap material. Selanjutnya langkah-langkah tersebut dapat diulangi untuk material-material lain yang akan diamati. Selanjutnya, setelah pengambilan data, untuk pengolahan data kita masih menggunakan software ImageJ. Yang pertama, transfer foto dari kamera ke laptop. Nah, selanjutnya klik file, lalu open, pilih hasil foto kamera. Selanjutnya pilih angle tool, lalu ukur derajat air pada permukaan material dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, klik dan drag sesuai urutan gambar. Lalu klik analyze, lalu measure atau dengan shortcut Ctrl M. Lalu catat hasil pengukuran yang telah kita dapat. Eh, Pengukuran dilakukan kepada semua foto yang telah diambil. Pada satu material terdapat 3 kali hasil pengukuran sudut. Selanjutnya yaitu data hasil pengamatan. Yang pertama yaitu pengamatan terhadap ukuran diameter pori scaffold hidroksi apatit. Berikut ini merupakan tabel diameter dari kelima permukaan yang kami amati. Dari tabel tersebut terlihat bahwa diameter yang paling besar merupakan diameter pada permukaan 4, yaitu sebesar 0,28 mm. Berikut ini merupakan grafik histogram dari diameter permukaan 1. Berikut merupakan grafik histogram dari diameter permukaan 2. Dan ini histogram dari diameter permukaan 3, permukaan 4, dan juga permukaan 5. Selanjutnya kami juga melakukan pengamatan sudut kontak permukaan material, yaitu terdapat membran amnion, cawan Petri, kaca preparat, kertas, mika, dan styrofoam. Dan berikut ini merupakan hasil perbandingan rata-rata sudut kontak, di mana terlihat bahwa sudut kontak yang paling besar yaitu terdapat pada membran amnion, dan yang paling kecil yaitu pada cawan Petri. Selanjutnya kami melakukan pengukuran permukaan sebanyak 100 kali pada PeO, kitosan, dan glutaral-dehid dengan konsentrasi yang berbeda-beda, yaitu 0,5%, 1%, 1,5%, dan 2%. Berikut merupakan histogram dari kitosan 0,5%, kitosan 1%, kitosan 1,5%, dan kitosan 2%. Nah, selanjutnya itu pembahasan dari 3 metode pengukuran. Yang pertama itu pengukuran diameter pori pada hidroksiapatit, kemudian diameter PO kitosan gliteraldehid, dan terakhir ada sudut kontak air. Berdasarkan hasil pengukuran menggunakan USB digital microscope dan perangkat lunak HiView, itu diameter pori dari hidroksiapatit berbentuk kubus dengan 6 sisi itu tertera pada slide, di mana rata-rata diameter pori pada kelima sisi tersebut itu adalah 0,21641 mm. Nah, diameter ini berada dalam rentang ideal untuk pertumbuhan tulang, yaitu 200-300 mikrometer. Ukuran pori efektif ini memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan sel-sel tulang tanpa mengorbankan kekuatan tulang. Pada pengukuran diameter PeO kitosan gliteraldehid itu metodenya sama seperti dengan metode hidroksiapatit, yaitu dengan menggunakan software ImageJ, dan pengambilan data dilakukan sebanyak 100 kali dengan variasi konsentrasi bahan tuh 0,5%, 1%, 1,5%, dan 2%. Nah, hasil pengukuran itu dapat terlihat pada slide, di mana di glyceraldehyde sini berperan sebagai cross linker pada membran PeO kitosan, menghubungkan molekul-molekul penyusunnya untuk membuat struktur lebih rapat. Nah, secara teori, konsentrasi yang lebih tinggi dari glyceraldehyde seharusnya itu menghasilkan diameter pori yang lebih kecil pada membran tersebut. Namun, pada praktikum ditemukan bahwa membran PeO kitosan dengan glyceraldehyde 2% memiliki diameter pori yang lebih besar dibandingkan dengan 1,5%. Nah, disertai variasi yang lebih besar pada konsentrasi 0,5%. Nah, kemungkinan variasi ini disebabkan oleh faktor human error selama pengambilan data atau penentuan skala pengukuran. Selanjutnya, pada pengukuran sudut kontak ini, pengukuran dilakukan dengan cara meneteskan air dengan menggunakan pipet tetes pada permukaan material, kemudian difoto dengan menggunakan kamera, lalu pengukuran dilakukan dengan bantuan software ImageJ. Nah, hasil dari pengukuran sudut kontak itu didapatkan dari 6 material, yakni tertera pada slide, di mana berdasarkan data di atas, ditemukan bahwa membran amnion, kaca preparat, dan styrofoam memiliki sifat hidrofobik, sedangkan cawan Petri, kertas, dan mika memiliki sifat hidrofilik. Sudut kontak air di sini digunakan untuk menggambarkan karakteristik hidrofobik dan hidrofilik dari berbagai permukaan. Nah, membran amnion ini sangat hidrofobik dengan sudut kontak 117,117 derajat karena lapisan lipid pada permukaannya. Kemudian cawan Petri meskipun lebih hidrofobik dengan sudut kontak air 19,537 derajat.
masih memiliki sifat hidrofobik karena memiliki lapisan protein. Kemudian ada kaca preparat memiliki sudut kontak air 21,82 derajat, menunjukkan hidrofiliknya karena permukaannya yang halus. Kemudian kertas sangat hidrofobik dengan sudut kontak air 111,56 derajat karena serat-serat pada permukaannya. Lalu ada mika juga hidrofilik dengan sudut kontak 68,25 derajat karena permukaannya yang halus. Kemudian styrofoam meskipun seharusnya hidrofobik, yaitu di sini dia memiliki sudut kontak air 59,68 derajat yang lebih rendah karena struktur polisternya yang halus dan berpori. Nah, ketidaksesuaian hasil dengan literatur ini disebabkan oleh adanya human error selama pengambilan data atau penentuan skala pengukuran. Selanjutnya masuk ke bagian pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana hubungan antara ukuran pori dengan pertumbuhan tulang. Jadi ukuran pori memiliki hubungan yang penting dengan pertumbuhan tulang. Ukuran pori yang dianggap efektif untuk pertumbuhan tulang itu antara 200 sampai 300 mikrometer. Untuk alasannya sendiri kenapa ukuran pori yang efektif untuk pertumbuhan tulang itu adalah karena ukuran tersebut memungkinkan sel-sel tulang untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, karena sel-sel tulang itu membutuhkan tempat tumbuh dan berkembang, maka ukuran pori yang terlalu kecil akan membuat sel-sel tulang sulit untuk tumbuh dan berkembang. Sedangkan untuk ukuran pori yang terlalu besar dapat menyebabkan tulang menjadi kurang kuat karena sel-sel tulang tidak dapat menempel dengan kuat pada permukaan tulang. Selanjutnya ada pertanyaan kedua, yaitu bagaimana hubungan antara sudut kontak dengan penyerapan air. Sudut kontak merupakan sudut antara permukaan suatu material dengan permukaan air. Jadi sudut kontak yang kecil atau sudut kontak di bawah 90 derajat menunjukkan bahwa material tersebut bersifat hidrofilik. Nah, sedangkan untuk sudut kontak yang besar atau di atas 90 derajat menunjukkan bahwa material tersebut bersifat hidrofobik. Sudut kontak memiliki hubungan yang penting dalam penyerapan air, di mana material yang bersifat hidrofilik akan lebih mudah menyerap air daripada material yang bersifat hidrofobik. Hal ini dikarenakan air akan lebih mudah menyebar di permukaan material yang bersifat hidrofilik atau mukai air. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir atau pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana cara meningkatkan ukuran pori hidroksiapatit tanpa mengurangi kekuatannya. Ukuran pori hidroksiapatit itu dapat ditingkatkan dengan menggunakan metode sintesis solid gel, di mana metode ini melibatkan reaksi antara larutan alkoksiapatit dan larutan asam. Reaksi ini dapat menghasilkan hidroksiapatit dengan menggunakan ukuran pori yang besar dan kekuatan yang tinggi. Jadi metode ini dapat menghasilkan hidroksiapatit dengan ukuran pori yang besar karena larutan alkoksiapatit memiliki struktur yang tidak teratur. Struktur ini sendiri yang memungkinkan hidroksiapatit dapat tumbuh dengan ukuran pori yang besar. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil dari praktikum yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa rata-rata ukuran pori hidroksiapatit yaitu 0,22386 atau berada dalam rentang 200 sampai 300 mikrometer, di mana rentang tersebut menunjukkan bahwa hidroksiapatit tersebut memiliki ukuran pori yang efektif untuk pertumbuhan tulang. Nah, pada percobaan PeO ditambah ketosan dan glutaraldehyde, didapatkan hasil bahwa semakin besar konsentrasi material, maka semakin kecil diameter porinya, sehingga diketahui bahwa konsentrasinya berbanding terbalik dengan ukuran pori. Lalu selain itu didapatkan kesimpulan bahwa membran amion, kaca preparat, dan styrofoam memiliki sifat hidrofobik, sedangkan cawan Petri, kertas, dan mika memiliki sifat hidrofilik. Namun terdapat beberapa hasil dari praktikum kami yang tidak sesuai dengan literatur, mungkin disebabkan oleh human error, sehingga dibutuhkan ketelitian yang lebih lanjut dari praktikan agar kesalahan pengukuran tidak terjadi lagi. Berikut sedikit lampiran dari bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini, meliputi hidroksiapatit, kaca preparat, cawan Petri, mika, styrofoam, dan membran amion. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.